Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan memahami surat Asy-Syarh. Kita masuk kepada ayat yang kelima. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, ayat 6. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi Bapak dan Ibu tidak tahu benar terjemahannya, tapi ya paham maknanya, itulah menambah kekusukan dan diamalkan. Sebab Al-Quran itu ayat dan makna itu dari Allah. Ini kita lihat dulu dari segi kalimat, 2 kali diulang. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pertama, Bapak dan Ibu harus pahami Al-Quran itu kitab dakwah. Artinya mengimbau, mengajak, menyeru. Ciri-ciri bahasa dakwah itu berulang. Di surah Ar-Rahman 31 kali diulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang namanya bahasa dakwah. Kadang-kadang diulang dalam surat yang sama, kadang-kadang terulang dalam surat yang berbeda. Allah mengimbau, Allah mengajar. Yang kedua, kita harus yakin bahwa dalam satu kesulitan ada kemudahan. Kok keyakinan Bapak Ibu? Masing-masing kita bisa aja mengalami macam-macam kesulitan. Kali-kali jangan goncang jiwa. Allah menjanjikan dalam kesulitan itu ada kemudahan. Terima dengan redha. Kalau awak keluh kesah, menyesal, macam-macam, kurang keyakinan. Hilang ibadah i'tiqadiyah. Ibadah i'tiqadiyah artinya ibadah keyakinan kita itu Al-Quran. Jadi kita tidak yakin. Seluruh manusia mengalami kesulitan. Contohnya Nabi sendiri mengalami kesulitan dalam kehidupan. Diulang 2 kali kata kesulitan berbeda dengan kata kemudahan. Wal usrul awwalu ainus tsani wal yusru ta'addudun. Kalimat al usra itu inna ma'al usri. Itu di bawahnya al-usri juga. Kan sama-sama pakai alif lam. Al itu alif lam. Dalam ilmu bahasa Arab, yang pertama dan yang kedua itu sama. Jadi satu kesulitan. Lalu yang yusron pakai tanwin, tak pakai alif lam dah, yusron. Tidak kena mewakafkan dibaca fa inna ma'al usri yusra. Ini pakai tanwin itu. Apa artinya? Wal yusru ta'addudun. Satu kesulitan bisa lebih dari 2 kemudahan. Dalam ayat kan disebutkan 2. Di dalam maksudnya kalau nakirah itu banyak. Kalau pakai alif lam itu ma'rifah namanya. Kalau pakai nakirah, pakai tanwin nakirah namanya.
Untuk satu kesulitan, banyak diberi oleh Allah kemudahan. Tapi awak jangan berubah keyakinan awak. Oh, nak ambil rasuh kan tu kesulitan saja ada banyak. Jawab dengan ayat yang lain. Fasanuyassiruhu lil yusra. Tak ada terasuh dah, kesulitan saja dan banyak terasuh. Nanti di ujung kehidupan akan diberi oleh Allah kemudahan. Jika kita masuk sakaratul maut. Itu harus kita yakini itu Al-Quran Bapak dan Ibu. Yang maknanya khusyuk itu. Kalau terjemah bisa Bapak baca aja di rumah bisa. Kalau kita yakini, kita benarkan, kita ikuti Al-Quran, fasanuyassiruhu lil yusra. Di saat kita nanti masuk sakaratul maut, diberi oleh Allah kemudahan. Bisa dibantu oleh anak, oleh istri, oleh suami. Itu perlunya awak mengkaji ilmu yang pertama itu asasun, dasar dari seluruh ibadah kita. Apa itu? Ya, i'tiqadiyah. Ibadatun i'tiqadiyah. Keyakinan awak seperti yang tadi itu ibadah itu. Panjang hayat awak pakai itu. Panjang hayat awak harus seperti itu keyakinan. Di mana saja kita berada. Di mana saja kita bumi kita pijak, langit kita junjung. Itu keyakinan. Kesulitan awak rasakan. Yakini bahawa itu ada kemudahan di dalamnya. Atau sesudahnya. Belum turun naik apa, Nabi sedang duduk di satu tampek. Ada di sekitarnya batu. Kalau datang kesulitan, masuk ke dalam batu. Tiba kemudahan, kesulitan keluar. Kemudahan tinggal. Nah, turun ayat itu. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kesulitan dalam berfikir, dalam masalah rumah tangga, dalam masyarakat, berjiran, bertetangga, berorganisasi, macam-macam. Minang mengecekkan seperti itu, mata lantuang dek kanannya, atas singkong dek santuang dek keturun. Terima, namanya awak banyak jalan sampai lalu cie. Tiba seperti itu diyakini. Kanu la yaquluna la yaghlibu usrun wahid yusrain isnain. Satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Jadi menang kemudahan kalau kita ridho, kalau kita yakin. Kesulitan itu bertingkat-tingkat pula. Ada yang paling rendah, lebih sesuai. Nabi lebih tinggi lagi ujiannya. Lebih banyak lagi barik oleh kepada Nabi sesuai dengan kadar imannya. Nah, ditunjukkan pula dari Nabi, nazalal ma'unah minas sama ala qadril ma'unah. Kesulitan sebenarnya kadarnya diberi oleh Allah pertolongan sesuai dengan kadar. Musibah berapa kadarnya diberi oleh Allah kesabaran sesuai dengan tingkat itu. Tapi dengan syarat ia musibah aja memahami makna ayat itu. Kalau kerja lidah kita membaca alam nashrah laka sadrak. Sesuai kerja lidah. Maknanya lidah tak tahu. Raja hati kita memahami makna itu. Pemahaman itu terjadi dalam pembelajaran. Saya yang lebih dulu menjalankan Nabi. Nah, itu lihat tafsir yang banyak hadis-hadis. Lain kau tafsir Ibnu Katsir. Tafsir yang lain mungkin ada je tapi tak banyak hadisnya. Jadi itu ayat dengan hadis, hadis dengan asas, jadi asas hadis dengan hadis, Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan ayat.
Syaitan sengaja merubah akidah awak itu, keyakinan awak itu. Lalu rusak keyakinan awak, i'tiqad awak, rusak ibadah kita. Yang empat saja mengaturkan kesulitan aja dan terjadi tu cikonan asyik malang, selesai. Rusak iman kita. Harus husnuzon kepada Allah. Karena baliknya penderitaan, permasalahan dalam kehidupan husnuzon. Mudah-mudahan ada yang baik di balik itu. Allah Hakim, Allah bijaksana, Allah Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Rahman. Ini balik kepada rahmat. Kendalian jiwa kita. Itu batinlah khusyuk. Baik di dalam salat maupun di luar. Maknanya itu menenangkan hati awak. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikrullah, dengan maknanya itu, tidak hanya dengan zikir la ilaha illallah saja. Lafadznya dan maknanya. Al-Quran itu seluruhnya kan zikir. Ayat-ayat itu seluruhnya kan untuk mengingatkan kita kepada Allah. Kalau nak tenang kita dengan Al-Quran, jualai. Kalau makin jauh kita dari Al-Quran, kan makin jauh dari rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu kami turunkan kata Allah rahmat bagi orang mukmin. Jadi kalau tidak ada rahmat, tidak ada ketenangan jiwa dengan Al-Quran, berarti kita iman kita peresu. Namanya kaji kita subuh tadi. Bisa kita berkonsul, bisa kita berkawan karib, bisa kenalan dan akrab. Paling akrab fal akrab. Pengaruhnya ke diri kita. Inna ma'al usri yusra. Annal usra ma'rufun fil halain wa huwa mufrad wal yusru munkar. Usrun itu mufrad. Dalam bahasa Arab mufrad nya usrun. Yusran mufrad juga tapi dua kali pakai tanwin. Tapi dua. Bisa banyak berbilang. Tapi ada syarat. Umat nina, sakinah, ridho, sabar. Yakini. Kita iman kita pada kekuatannya. Nabi yang telah kuat imannya diuji oleh Allah. Diberi oleh Allah ujian. Diyakini itu sudah masuk ibadah i'tiqadiyah, yakin. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu ibadah, lanjutkan ibadah berikutnya. Makna pertama, kita ambil contoh yang dakik sebentar kita lakukan. Ibu di masjid sebelum orang azan tahiyat ibadah. Orang belum azan, fansabnya apa? Istighfar. Sampai orang azan. Orang azan selesai istighfar, fansabnya jawab azan. Selesai azan, lakukan qabliyah. Mau yang ambil dua, setelah dua istighfar. Mau yang ambil ampe, tambah. Pilih. Belum lagi qomat, istighfar. Doa. Istighfar itu kan doa. Fansab. Qomat. Salat. Saya salat. Istighfar. Zikir. Doa. Lalu ba'diyah sunat. Selesai ba'diyah salam. Fansab. Raja. Pasal Nawawi itu. Untuk ilmu. Raja. Majlis zikir. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Ilmu yang pertama yang wajib itu mengkaji ayat kau. Solat pun dah 12 tahun Nabi jadi Nabi baru tiba solat. Kalau bapak nak menjawab azan, lapis cik ibadah. Karena cik ayat itu. Fa iza faragta fansab. Awak jawab azan.
Awak ngaji ayat tahu. Kan di kisuanya awak, di ilmu awak, di hati awak. Setan di karajanya setan diri awak. Dan awak jaga. Ibadah. Saya mengaji pulang. Contoh ke ibu-ibu kama memasak. Memasak cik bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin. Walam yuda bil basmalah. Fahuwa abtar. Mulai dengan basmalah. Dari mala alaih. Sampai selesai. Alhamdulillah. Tak leh. Selesai. Alhamdulillah. Kaitkan diri awak ke situ tari, berada dalam itu tari, karena ibadah. Mengamalkan makna itu. Orang nak ada kali itu apa memberasihan jalan menabi-nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Memberasihan an-nazafatu minal iman. Bahwa kebersihan itu sebahagian dari iman. Memangaitkan itu tu ilmu yang ada dalam awak, ilmu yang lakik di sikap tadi turun ke hati awak. Bisa mengingatkan seperti itu. Wa iza faraq tafansab wa ila rabbika farghab. Dan awak harapkan rahmat, nikmat, ridho, hidayah. Bertambah hidayah itu ilmu dan diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, tidak bertambah hidayah. Banyak di situ maknanya. Disebutkan iza faraqta minal faraidi fansab fi qiyamil lail. Biasanya kamu melakukan satu kewajiban, cari an-nawafil, tambahan. Mampu kita seperti itu apa-apa ibu dalam ibadatullah gitu 24 jam. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mawa ke masjid, rumah hauna, tunduk. Hamba Allah itu tidak bisa sedekah 5.000. Kali 5.000 hamba Allah. Melibatkan diri kepada hamba Allah. Makhluk, ayam makhluk. Lembu makhluk. Seluruh ciptaan Allah makhluk. Tapi untuk manusia mau naik dari makhluk kepada abid. Abidun Allah ma'bud. Apa hubungannya ibadah? Seluruh kegiatan kita diredoi dan disayang oleh Allah. Bahwa ibadah. Itu makna. Iza faraqta fansab ila rabbika farghab. Banyak dan awak butuhkan kepada Allah. Banyak dan awak inginlah minta kepada Allah. Banyak dan awak harapkan. Khauf. Takut awak tidak diterima kerana awak ya Allah. Takut awak. Raja, awak harap semua yang awak lakukan selama ibadah. Kalau dalam masalah dunia, iza faraqta min umuri dunya wa asghaliha wa qati'at ala ikuha fansab ilal ibadah. Selesai dengan urusan dunia, andai kata ya masalah dunia saja, selesai fansab ilal ibadah. Ibadah. Tapi bisa seluruh kegiatan kita dilakukan dengan nama itu yang baik tadi jadi ibadah. Dibaca di luar salat, di dalam salat, kita sangki makna ke diri, dipakai dalam hidup. Siang kita bertungkik, malam kita berkalam. Itulah yang namanya tunduk. Antaksha'a qulubuhum li zikrillah. Tunduk hatimu. Kalau hatilah tunduk kepada Allah, tangan, mata, telinga seluruhnya prajurit tunduk. Nabi mencari seseorang dalam salat, tunduk jiwanya orang bersalat, tunduk rohani jasmani. Tunduk itu nak menakut-nakut, begitu dalam apa dan ini wajib tahu mana makna nanti surik dan nanti sirik. Wa iza faraqta fansab yakni fi doa. Serius. Kalimat doa yang Bapak Ibu baca pahami kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia silakan minta dengan bahasa Arab. Tapi fansab sungguh harap rahmat. Ibadah yang dilakukan harapkan rahmat.
Itu dua inti dalam ayat surat Asy-Syafi. Silakan Bapak, Ibu. Ada yang beli? Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqomah dengan tauhidnya berkembang tapi ilmunya turun. Salah satu itu ayat tauhid. Ya, ayat itu yang menyangkut dengan tauhid, keyakinan diyakini. Yang menyangkut dengan amal diamalkan. Yang menyangkut dengan ucapan diucapkan. Makanya ibadah i'tiqadiyah, ibadah qauliyah, ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Ibadah i'tiqad keyakinan. Ibadah qauliyah ucapan ngaji. Ibadah fi'liyah buat ibadah maliyah haratoh sedekah ya Pak. Beradu dalam itu tidak hanya di sakarat, dalam seluruh kegiatan awak ditugaskan oleh Allah malaikat. Dampingi hambaku. Tandanya malaikat ada dalam diri awak bila akan berfikir, akan mengucapkan, akan melangkah, akan memacik sesuatu bunyi dalam. Kalau laba bunyi di dalam, doh jagokan. Maaf saya kalau bapak ibu bagi contoh azan orang tu ngecek je nak bunyi dah hilang. Kalau bunyinya, jawab azan. Maaf saya bapak ibu kaji yang bermomen ngaji lulu. Tak bunyi. Kadang kuih-kuih seperti itu kita taruh di gulung oleh setan. Coba bayangkan nanti sakarat. Jangan mendampingi. Berkali-kali kita beri contoh. Jenazah dia kena pangkatnya tinggi. Bayi dia untuk mantakan. Itu mantan orang mati. Rohnya siapa mantan? Yang mantan tauhidnya. La ilaha illallah itu kan diucapkan dengan diamalkan balik. Salah satu kok keyakinan inna ma'al usri yusra. Keyakinan ibadahnya tiap dia. Bila sumbiang keyakinan awak, belum tentu dapat fasanu yassiruhu lil yusra. Ibu yang lain ada? Yang tahu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tadi Nabi duduk di suatu tempat, ada batu dinding di sekitarnya. Kata Nabi kalau datang satu kesulitan masuk ke dalam batu kan. Kau datang kemudahan, kesulitan keluar, tinggal kemudahan. Artinya kalau di rohani ada kesulitan, sampai berlindung kepada Allah, ibu nanti kemudahan, keluar kesulitan. Tapi jangan risau, jangan resah, jangan gelisah. Jangan mengeluh. Kuncinya itu terima dengan ridho. Kalau kita sempat di ba'ala kolea, itulah boleh. Pare emang biar saya yakini. Kalau anda yakin, sumbiang iman kita. Ayat kedua surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi. La raiba itu seluruh ayat itu. Itu Al-Quran, wahyu. Ada itu menyebutkan itu. Iblis tahu je itu Al-Quran. Syaitan tahu je itu Al-Quran. Ini maknanya nak yakini, nak setuju dengan iblis, nak setuju dengan syaitan. Orang musyrik nak setuju dengannya. Jadi tidak pengetahuan saja, penghayatan.
Yakin mesti dasarnya ilmu. Dari ilmu, didalami ilmu kau, nanya ke faham. Ngerti wak. Pemahaman kau diulang-ulang, didalami, terus nanya ke hayat, penghayatan. Penghayatan kau hiduplah hidup ilmu itu dalam diri amat, baru tibanya keyakinan. Alah mantap keyakinan, baru tiba pengamalan. Penjenjang. Ilmun, fahmun, hayatun, yakinun, amalun. Sempurna. Bis bantu. Kawin. Pakai halo-halo. Kalau kita lagi bertakziah, ada acara atau kalau terdengar suara azan, apakah kita harus berhenti atau boleh teruskan? Berhenti. Singgung takziah. Tahu kan ada cucu. Pak. Itu doanya nak mau Allah mafilahu. Kan perlu ilmu Allah mafilahu, maksudnya anak-anak kita. Ya bisi makmum dah itu doanya Allah mafilahu nak kita lah tu Allah mafilahu. Jadi bertanya tentang itu karena berkeletinya dia malah sakit dekatnya kubit. Juga habis satu lain. Ya, Pak. Ibu dulu. Silakan Bu. Ibu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ayat 1 sampai dengan ayat 5 tadi itu tentang Allah memberi kemuliaan kepada Nabi dari sejak alam Nasrah sampai ayat 4 tentang Nabi. Nabi lah ditinggikan posisinya, dilapangkan jiwanya. Di ayat 5 dan 6 tentang keyakinan awak, maksud 7 dan 8. Kau harus bulat keyakinan awak bahawa setiap kesulitan itu mesti ada kemudahan. Awak yakin itu tak boleh goyang. Apa saja kesulitan hidup, terima dengan ridha. Dengan sabar. Yakin bahawa ada kemudahan. Oh nak terasa dah kemudahan kini dah. Nanti di ujung kehidupan ada lagi Allah kemudahan. Itu jaminan Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Mudahkan. Dan di ayat 7 dan 8-nya apa yang dilakukan dari satu selesai pindah ke yang lain dalam kerangka ibadah. Yang lebih ajuna awak lakukan pekerjaan baik mulai dengan basmalah, mulai dengan nawaitu ibadah. Jadi tidak ada berhenti untuk ibadah, tidak ada putus hidup ke dalam ibadah, selalu dalam ibadah. Inti ayat, setiap ayat itu dibaca lah ada intinya itu. Ya Bu. Pak. Ada? Ya Bu. Doa tu anak yang apa? Allahumma fil li walidayhi. Ampunilah dosa orang tuanya. Allahumma fil li walidayhi. Ya Allah ampuni dosa orang tuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk kepada kajian kita hari Kamis yang lalu, itu kan sholat itu nanti bukan lagi misalnya sah atau tidak sah, tapi lihat sempurna atau tidak sempurnanya. Kemudian kemarin hari Kamis yang lalu itu juga Bapak menjelaskan membaca takbir itu aja harus ada aturan. Di takbir itu aja udah banyak kita yang sholat sebelumnya dengan usia kita sekarang ini, usia yang sudah lanjut. Nah, yang saya tanyakan Pak, ke depannya barangkali kita sudah bisa memperbaiki hal-hal yang bisa kita perbaiki sesuai dengan pengetahuan yang kita peroleh. Bagaimana dengan sholat-sholat kita yang sebelum itu Pak, apa yang kita harus lakukan itu hal-hal yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Tobat, kokoh iman, perbaiki amal, diganti oleh Allah kesalahan selama ini dengan kebaikan. Surah Al-Furqan ayat 70. Ampun, tobat. Lalu yang dari sini ke Aceh, perbaiki tambah kualitas iman yang telah istighfar sesuai dengan perkembangan ilmu awak. Kan awak tak sempurna sekali tamat SD, SMP, SMA. Kalau S1, S2, kualitasnya dalam kamu kan ada S1, S2. Iman tambah saja, tambah. Ampun, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti jelek-jelek dengan kebaikan. Dengan syarat tobat istighfar. Tak boleh nyesal. Husnuzon Allah yang menjamin. Tak ada ulama. Sampai besar apapun dosa illa man taba tobat wa amana tambah iman wa amila amalan solihah. Amalkan nanti oleh Allah. Setiap yang lawak pelajari pasti ada kekurangan. Seluruh lawak. Tak hanya jamaah ustaz gitu. Kalau lama anggap kita nak mau berajar lah itu satu ciri kecelakaan. Orang yang telah mengaku segala tahu awal dari kejahilan. Dia orang yang mengaku segala kurang segala tahu awal dari kepandaian. Jadi nama Minang jago diturut dakik di jalan. Cari, ada orang suka ngaji cari cuma insyaAllah aku pandai dulu. Ya Pak Ibu, nanti kita sambung insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.